Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat lah Bu, semangat. Udah makan ini udah? Belum. Pantas ya, buru-buru baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan sahibul bait, yaitu Bapak Ustadz Ahmad Taufik dan Ibu Ustazah Nunung, yang hari ini dan esok akan mengadakan walimatul khitan putra beliau, yaitu Ananda Ahmad Kamil Ridho. Kita doakan Bu, biar besok acaranya lancar, sehat walafiat, panjang umur, anak yang dihitan menjadi anak yang soleh, berbakti kepada ibu bapaknya. Yang juga sama-sama kita hormati rekan saya Bu, teman saya, yaitu Al-Mukarram Ustadz Ridwan Syab. Ya, beliau juga hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan juga biar panjang umur, sehat walafiat. Ibu-ibu sekalian, jamaah walimatul khitan yang sudah nunggu dari tadi, alhamdulillah masih setia Bu. Nah, saya doakan biar panjang umur, sehat walafiat, cuannya banyak, rezekinya banyak, biar cepet-cepet nyaba ke Mekah. Aminnya loncer banget ya Bu ya. Alhamdulillah, pada hari ini ibu-ibu sekalian, kita duduk di majelis ini mendoakan Ananda Ahmad Kamil Ridho, salah satu menjalankan sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim Bu, dihitan umurnya berapa Bu? 80 tahun. Kira-kira kalau orang sekarang itu 80 tahun baru disunat, pakai apa sunatnya Bu itu Bu? Ya, dalam satu riwayat ibu sekalian, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dihitan dalam usia 80 tahun. Karena 80 tahun udah kisut sama apa? Ulet-ulet Bu ya. Alot ya. Maka bener. Maka khitannya di dalam hadis itu bil kudum, dengan kampak. Ya, dengan kampak tuh. Bangsa cucutnya ditaruh di atas apa tuh? Di atas batangan balok Bu ya. Langsung di apa itu? Dihitan. Kenapa Bapak Ibu sekalian sunnah dihitan? Yang pertama, ikut sunnah Nabi. Kalau ikut sunnah Nabi, pekerjaannya berpahala. Ya, orang ngadain hitan kayak ini ada pahalanya. Ya, karena ngikut Nabi. Pokoknya apa aja amal-amalan kita kalau ngikut Nabi pasti berpahala. Termasuk apa? Kita. Termasuk yang hadir hari ini. Jadi hari ini yang hadir dapat pahala enggak? Dapat. Ya. Pahala baca Quran, pahala baca zikir, pahala baca kisah maulid, pahala mendoakan saudara kita, itu berpahala. Maka insya Allah ibu-ibu semua yang hadir tidak rugi, karena dapat pahala. Pahala dapat, besek dapat Bu ya. Amplop dapat nggak Bu? Enggak ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian, jadi yang pertama karena ikut sunnah Nabi. Yang kedua Bu,
Bu, pernah makan pisang nggak? Pernah, makan tiap hari. Kalau makan pisang itu enakan dikupas apa enakan sama kulit-kulitnya? Ah, bener. Lah monyet kalau kulit-kulitnya mah Bu ya. Jadi ibarat orang di hitan itu ibu sekalian seperti orang makan pisang. Ya, makan pisang kalau sama kulitnya nggak enak. Tapi kalau dikupas apa? Enak. Makanya orang di hitan itu seperti kupas kulit pisang. Jadi ibu-ibu tambah enak kalau dikupas. Ya. Kalau nggak dikupas apa? Kayak apa rasanya Bu ya? Nah, ini makanya orang muslim itu disuruh di hitan biar ada kenikmatan antara suami dan istri. Sini saya yakin nih nggak ada nih yang punya laki nggak dihitan, karena lakinya muslim semua Bu ya. Coba kalau lakinya bukan muslim, lah apa namanya Bu kalau di ujung itu cucutnya ya, nah, cucutnya kulup, nah ya bener kulupnya masih apa tuh? Masih panjang. Makanya disunahkan buat, makanya Bu begini Bu, orang ini jorok dikit Bu ya. Orang kalau lagi berhubungan intim suami istri kan ketemu dua yang di hitan. Ketemu di hitan laki-laki, ketemu di hitan apa? Perempuan. Lagi begitu Bu, lagi begitu ada tamu. Assalamualaikum, tamu tuh yang bolong ya. Ya Bu ya. Nah, suami dan istri itu belum keluar Bu, karena masih sedang berhubungan. Karena ada tamu, dia keluar buka pintu. Ya kan, ganggu tamu nih lagi nih ya. Ya, ada nggak yang begitu Bu? Ada, karena saya pernah ditanya oleh jamaah. Jadi ketika orang ini sedang berhubungan intim suami istri, belum sempat keluar, ada tamu ngetok pintu. Akhirnya dia nerima tamu. Nah ini tamu udah jam segini belum juga pulang, mana belum sholat johor, mana udah mau asar Bu ya, umpamanya belum mandi Bu ya. Nah hukumnya ibu sekalian, ketika ternyata mau sholat johor karena asarnya udah jam segini Bu nih, mau deket asar, kira-kira itu tadi mandi apa enggak tuh? Mandi nggak Bu? Mandi. Karena ukuran mandi bukan keluarnya sperma, bukan. Ukuran mandi karena dia ketemu dua yang dihitan. Walaupun belum apa? Belum keluar air mandinya, ya spermanya. Tetap wajib mandi karena ketemu dua yang dihitan. Makanya orang sunnah untuk suruh apa? Hitan. Ya Bu ya. Yang ketiga ibu sekalian, kenapa agama Islam menyuruh orang untuk dihitan Bu? Karena itu akan lebih diterima ibadah seseorang. Coba bapak-bapak, kalau kencing Bu ya, masih ada kulupnya, kira-kira tiris nggak tuh kencingnya? Nggak tiris. Kalau dia dihitan, kan helm doang Bu ya, maka dia tiris. Nah kalau dia belum dihitan, kemudian dia pipis, dia belum tiris, dipakai buat sholat, maka sholatnya nggak sah. Itulah mulianya orang apa tuh? Muslim. Suruh hitan, ya, biar ibadahnya jadi apa? Sah. Kemudian yang keempat ibu sekalian, sekarang Bu, di barat lagi ngetren. Walaupun dia bukan orang Islam Bu, pada disunat. Ya, kenapa disunat orang-orang barat? Karena ternyata orang yang disunat lebih sehat daripada orang yang tidak disunat. Makanya sekarang walaupun orang barat, orang yang bukan muslim, tetap dia diapain tuh? Disunat. Karena dia menjaga kesehatan. Nah, ibu-ibu sekalian, Ananda Ahmad Malik Ridho ya. Nah, Ananda Kamil Ridho, catatan di grup Bu. Supaya apa? Beliau sehat. Sehat secara fisik, sehat secara jasmani, sehingga nanti kalau Ananda yang dihitan ini beribadah, ibadahnya menjadi apa tuh? Sah. Nah, tugas kita nih Bu ya, sebagai orang tua.
Pertama, kasih anak yang baik. Anaknya udah bagus, namanya udah bagus Bu ya. Kedua, suruh apa? Hitam. Nanti ketiga, akekain. Keempat, nikahin. Gitu Bu aturannya. Nah, tugas kita ibu sekalian, satu doa Bu dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Pengen nggak Bu punya anak soleh dan solehah? Pengen nggak Bu? Pengen banget ya Bu ya. Ada satu doanya ibu sekalian dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli minas solihin. Nah itu digepak tuh Bu. Kadang-kadang kita kalau melihat anak disuruh sholat bader banget, susah banget, kesel nggak Bu? Kesel. Suruh sholat susah, suruh ngaji susah, suruh belajar. Tiap hari pegang apa Bu? Tiap hari ngapain? TikTokan. Lah ini tergantung ibu bapaknya. Kalau ibu bapaknya tiap hari sholat, anak pasti ikut sholat. Kalau ibu bapaknya tiap hari rajin ke majelis taklim, anaknya juga rajin ngaji. Tapi kalau ibu bapaknya tiap hari main TikTokan, sekarang kan nenek-nenek aja pada main TikTok, ya Bu ya. Main TikTok, jangan salahin anak. Kalau anak kita tiap hari megang apa tuh? HP. Karena bapaknya tiap hari apa? Megang HP. Betul nggak Bu? Nah, zaman sekarang habis sholat isya aja di depan TV pengen banget melihat si Arsi sama si Raja. Kenal Bu? Ya. Ini artinya apa ibu sekalian? Tugas kita Bu, pengen kita punya anak soleh dan solehah ya Bu ya. Maka kata Nabi Ibrahim apa? Rabbi habli minas solihin. Ini gepak Bu, gepak. Ya, terus setiap hari kita minta, ya Allah berikan saya keturunan yang soleh. Kalau kita punya keturunan soleh, maka ketika kita mati, ada yang apa? Ada yang doain. Jangan punya anak karena nggak soleh, kita mati, dia cuma bisa nangis doang. Ya Allah mak, saya ditinggal mak, begitu ya. Masih bagus begitu Bu ya. Ada anak alhamdulillah, mak gue mati juga akhirnya ya. Gitu ya. Ini nauzubillah. Supaya kita dikasih oleh Allah anak yang soleh, maka doa Nabi Ibrahim apa? Rabbi habli minas solihin. Ya Allah berikan saya anak yang soleh. Tugas kita mabuk cuma berdoa doang. Ya, nanti Allah yang akan merubah anak kita. Makanya ibu-ibu nih, ya saya selalu pesan Bu sama istri saya. Kalau pengen punya anak-anaknya bagus Bu ya, soleh-soleh, apalagi sampai hafal Quran Bu ya. Di mana Bu yang paling banyak berdoa? Di ibu. Ibu paling banyak berdoa. Apalagi kalau bisa ibunya puasain hari lahir apa? Anak. Ya. Kadang kita pengen soleh doang Bu, ibunya nggak pernah puasa, nggak pernah doain, nggak pernah sholat. Nah ini nauzubillah. Kenapa ibu disuruh banyak doa buat anak? Coba ibu lihat. Nabi Ibrahim punya anak berapa Bu? 2. Istri pertama Sarah, anaknya namanya Ishak, Nabi Ishak. Istri kedua Nabi Ibrahim siapa namanya? Hajar. Punya anak siapa? Ismail. Nah, istrinya pertama, kedua sama-sama punya anak, anaknya sama-sama apa? Nabi. Nabi Ibrahim aja ibu sekalian yang anaknya Nabi masih tetap berdoa apa? Rabbi habli minas solihin. Ketika Nabi Ismail agak gedean sedikit Bu, Nabi Ibrahim kan nyuruh Nabi Ismail sama ibunya kemana? Mekah. Waktu itu ibu sekalian, Mekah belum ada kehidupan, belum ada orang, belum ada tumbuhan, belum ada air, nggak ada apa-apa Bu. Adanya gunung batu dan padang pasir. Ketika nyampe di Mekah, Hajar dan Ismail ditinggal pergi sama suaminya. Kemana? Palestina. Nemuin siapa? Istri pertama Sarah.
Tapi apa ibu sekalian yang dilakukan oleh Hajar, seorang ibu? Ketika Ismail kehausan, pengen minum karena nggak ada air, Hajar buru-buru, Bu, naluri seorang ibu, cepat-cepat kalau ngelihat anak nangis. Betul nggak, Bu? Ibu kalau ngelihat anak nangis, cepat-cepat ditolong apa diapain, Bu? Ya kan? Jadi naluri seorang ibu kalau ngelihat anak nangis buru-buru. Itu Siti Hajar, Bu. Naik kemana? Ke atas bukit Sofa. Dia berdoa, ternyata di bukit Sofa nggak ada air. Dari atas bukit Sofa dia lihat ke bukit Marwa, ada mata air. Turun Siti Hajar ngejar mata air ke bukit Marwa. Ternyata sampai di bukit Marwa pun tidak ada air. Sampai berulang kali, balik lagi, 7 kali balik. Pas ketujuhnya baru keluarlah mata air apa? Zam-zam. Ini apa artinya, Bu? Satu nih ibu-ibu sekalian, tidak ada doa dari seorang ibu yang ditolak Allah. Doa seorang ibu pasti mustajab. Nah, makanya nggak boleh kita doain anak yang jelek-jelek. Ya, panggilnya botok, ganteng, cakep, ya bening, begitu, Bu ya. Ini ngatain anak lo monyet, anjing, gila lo, begitu, Bu ya. Nanti kalau anak kita gila, yang ribet siapa? Emaknya juga, Bu sekalian. Maka apa, Bu? Doakan yang baik-baik buat anak. Seperti apa? Siti Hajar, ya kan? Jadi seorang ibu doanya mustajab, seperti doanya Siti Hajar. Yang kedua, Bu, coba pelajarannya apa? Ketika kita berdoa, ibu sekalian, jangan pernah takut kalau sekali doa belum terkabul, 2 kali doa belum terkabul, sampai ulang tuh, Bu, doa sampai 7 kali balik. Ya, begitu. Ya, besok kalau doa ini doa apa, Bu, yang penting ya? Ulang lagi, Bu, ulang lagi. Makanya kalau kita pengen, ya Allah, anak kita bagus-bagus, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, 7 kali balik. Seperti doanya siapa? Siti Hajar. 7 kali balik baru Allah kabul. Keluarlah mata air Zam-zam. Ya. Yang ketiga pelajarannya apa, Bu sekalian? Betapa kalau anak sukses itu, Bu, anak sukses itu tidak lepas dari perjuangan doa seorang ibu. Ya, ibu kan dulu pernah jadi anak, betul nggak, Bu? Sekarang udah sarjana, umpamanya ibu ya. Sekarang udah ada yang ngajar, sekarang ada yang menjadi pengusaha, kadang ada yang bisnismen. Sekarang umpamanya ya, saya ini seperti ini, kata kita begitu, Bu. Saya ini begini, ini sebab doa ibu saya dulu. Makanya kalau pengen kita, anak kita kayak kita sekarang, jangan pernah berhenti apa tuh? Doain anak. Karena doa seorang ibu tidak pernah ditolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kata istrinya Kiai Haji Marzuki, Bu, ini Kiai Haji Marzuki, Bu, punya anak 5. 4 hafal Quran, 5-5-nya punya pondok pesantren Quran. Nggak ada yang gabung tuh, nggak ada yang gabung. Ya, karena gabung, Bu. Kan kalau kita apa tuh punya pohon, Bu ya, pohon mangga atau pohon apa, buahnya kan ada juga yang pada apa tuh, cacat, yang gabung. Punya anak 5, 5-5-nya jadi kiai, 5-5-nya jadi ustazah. Ada anak perempuan ya soalnya dia. 5-5-nya punya tahfiz, pondok tahfiz Quran. Baru kemarin tuh putri beliau berumrah bersama saya, ya kan? Ketika saya tanya, Bu, orang tuanya, istri dari Kiai Marzuki, saya manggilnya Ma Aji. Ma Aji, apa sih Ma Aji resepnya punya anak semuanya jadi ya? Kata beliau apa? 1, lu puasain hari lahir anak lu, gitu, Bu. Kalau anaknya 5, lahir hari-harinya beda-beda, berarti Pak? Setiap hari. Iya, nggak apa-apa. Niatin buatnya. Kalau pengen apa tuh? Anak kita apa? Sukses. Jadi nggak mungkin, Ibu sekalian, pengen sukses kalau kita nyantai-nyantai. Pengen sukses, emaknya tidur depan TV mulu tiap hari, mamanya ya. Nah, nggak mungkin, Bu. Jadi kata beliau Pak, lu puasain tuh hari lahir anak lu. Ya. Yang kedua kata beliau,
Sholat duhanya katanya Ustadz sehari 12 rakaat. Nah, ini ibu berapa rakaat itu doa ini? 2 aja kadang-kadang, 2 ya kadang-kadang Bu ya. Jadi sholat sunat duha ibu sekalian minimal 2, maksimal 12. Ibu kira-kira yang maksimal minimal? Ora 2, ora maksimal ya. Masya Allah ya. Ini resepnya ibu sekalian. Jadi sholat duhanya 12 rakaat. Kata Nabi apa nih? In sholaita duha rakaatain. Kalau kamu sholat duhanya cuma 2 rakaat tiap hari, 2 rakaat, maka kata Nabi kamu tidak dicatat orang yang lalai. Alhamdulillah. Ada pesan? 2 ya, 2 minimal. Naik 4 ibu sekalian. Kalau kamu duhanya tiap hari 4, kamu dicatat orang yang baik. Tuh. Nambah lagi mau? 6 Bu, 6 ya. 6. Kalau kamu duhanya 6 rakaat, maka kamu tercatat orang yang ahli ibadah. Kalau kamu naik berapa Bu? 8. Maka kamu tercatat minal faizin, orang yang sukses. Jadi kalau kita pengen sukses Bu, nggak mungkin 2 rakaat. Nah, pengennya mak rezekinya banyak, dagangnya laris ya, usahanya manjur. Duhanya berapa? 2 ya. Minimal berapa? 8. Lah iya, 8 tuh. Naik Bu, berapa? 10. Kamu sholat duhanya 10, maka hari itu kamu tidak dicatat orang yang berdosa. Lebih dahsyat lagi nih Bu, 12 ya, 12 nih. Mau Bu 12 ya, kali-kali Bu ya, ilah sekali-kali. Iya sekali-kali. Siapa orang yang duhanya 12 rakaat, apa kata Nabi? Bunyalahu baitun fil jannah. Orang itu dibangunkan rumah di surga. Udah di rumah di sini di apa nih, di dunia ngontrak panjang-panjangnya Bu ya. Minimal di akhirat kita udah punya rumah dewe. Belum bayar ya Ustaz kontrakan. Dia belum bayar kontrakan katanya ya. Makanya sembahyang duhanya 12 rakaat. Tuh, gitu. Ntar kalau pulang tanya sama laki, tumben lo duha sampai 12 lah, gua ngaji tadi gitu Bu. Ya. Makanya Pak, lo kalau pengen lancar duhanya berapa? 12. Ya, 12. Kalau duha 12 kali kita mau ngaji 7 jam 8. Jam 6 kan udah duha ya. Jam 6 lewat dikit. Udah begawe. Lah begawe Bu, ya ilah. Emang duha lama banget apa Bu? Ya. Tapi jam 9 pakai ngaji. Lah kan nih Bu, kalau lagi luang lagi ngaji 12. Kalau lagi repot 2. Orang ngaji tidur. Lah iya gitu. Banyakan awangnya ini mah ya. Nah, makanya kalau pengen apa tuh? Sukses, pengen berhasil minimal 8 Bu, minimal. 8. Ya, minimal 8 kali 12 mah kebanyakan. Berapa? 8. Jadi pulang ngaji, besok udah ada perubahan. Alhamdulillah hari ini gua ngaji. Dapat amalan apa? Duha 12 rakaat. Yang udah usianya pada sepuh mah kudu ya, harus. Ini dulu waktu masih muda repot ngurusin apa? Anak. Ya, udah tua bukan ibadah repot urusin apa? Kebangetan tuh anaknya ya. Sekali-kali anak emak dikasih megang tasbih. Ada mana tasbih mak? Di atas sejadah mak, doain kita. Ini emak ayo dikasih apa? Cucu. Nah, ibu sekalian insya Allah mudah-mudahan ya. Itu amalannya Bu. Ini yang ketiga nih Bu, kata almarhum Kiai Marzuki bininya ya. Apa Bu? Banyak-banyak bersedekah. Ya, banyak-banyak apa? Tuh dicatat sama ibu tuh. Ntar yang mana aja tuh Bu dikerjain yang gampangan. Iya. Yang ketiga banyak apa Bu? Bersedekah. Ya tiap hari kalau bisa mak mau 2.000 kayak mau 5.000 bersedekah. Ya kan? Karena itu yang akan mendatangkan rezeki.
Ini mah boro-boro sedekah, orangnya bol kuning buntut gasir. Ya Bu ya. Ngaji mah sedekah baik, ngaji 100. Alhamdulillah. Ya, nah itu bagus. Yang penting satu Bu, saya pesen. Kalau kita berbuat baik, apa aja nih ya, pesen saya. Jangan pernah disebut dan dikasih tahu orang. Tuh pesan saya. Ibu ngasih infak, ngasih sedekah, ngaji, jangan kasih tahu orang. Urusan kita sama Allah. Karena kalau kita kasih tahu Bu, pahalanya dihilang. Orang sekarang gampang ngasih taunya. Duduk, pegang HP, pasang status. Ngasih tahu orang tuh Bu. Bu ya. Tapi anggap aja ini ngajak orang kalau begitu mah ya. Pokoknya mau infak, mau zariyah, mau sedekah, mau sholat malam, mau sholat duha, jangan ribut. Gue mah udah ngaji, gue mah sholatnya 12 rakaat, lo 2, nah jangan begitu. Nanti yang 12 rakaat jadi hilang pahala. Urusan kita sama Allah, sama kayak kita puasa sunnah. Kalau orang ngaji mau sedekah. Iya bener Bu ya. Makanya alhamdulillah. Ayo Bu. Nah ini kan bisa. Maaf ya. Kenapa Bu? Oh iya udah. Sambil beramal. Iya udah terus lanjutin. Ya kan? Mudah-mudahan yang hari ini beramal, bersedekah, Allah ganti lebih banyak. Amin. Paling tidak Bu, gantinya kita sehat panjang umur. Amin. Jadi pengganti dari Allah jangan dilihat duit lagi. Nah, gue udah sedekah rajin banget, gue masih miskin-miskin juga ya, begitu jangan. Jadi pengganti dari Allah tidak mesti bentuk materi. Kita dikasih sehat, kita dikasih panjang umur, bisa duduk di sini, mata bisa ngedip, hidung bisa napas, itu udah rezeki luar biasa. Ya kan? Coba sekarang lihat duduknya nggak ada yang sila, berbelonjo. Kenapa? Asam urat, kolesterol Bu ya. Dikasih rezeki oleh Allah bisa datang kemari, ini rezeki yang insya Allah luar biasa. Ini berkat daripada infak Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu Ibu sekalian, udah siang ya, udah sore ya. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Tadi siapa anak namanya ya? Kita doain, kita bacain Fatihah buat Ananda Ahmad Kamil Ridho dan kedua orang tuanya yaitu Ustadz Ahmad Taufik dan Ustadz Janunung ya. Biar Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, anaknya soleh dan menjadi qurrata ayun, sukses dunia dan akhirat. Allah berkahi segala-galanya. Dan biar Ustadz Taufiknya sama Ustadz Nunungnya biar cepat bisa pergi haji Bu ya. Kita doain Bu ya. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Ibu sekalian ya. Nanti Ibu kalau pengen denger tausiahnya diulang lagi tinggal buka aja YouTube. Klik nama saya Nur Anwar Amin. Nah, ada masuk gitu. Diulang-ulang didengar di rumah ya. Doa. Mari sama-sama kita doa. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.